Salam, berjumpa kembali sama saya dengan bahasan tentang syukur ya. Kita baca dari Efesus pasal 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada sebuah cerita seorang dermawan di mana depan rumahnya itu selalu ramai dengan banyak orang yang berkumpul. Di suatu kesempatan dermawan ini mengumpulkan uang 5 ribuan, uang 10 ribuan, kemudian uang 20 ribuan dan uang 50 ribuan. Kurang lebih sekitar jumlahnya dari yang 5.000 sampai yang 50 itu 5 juta. Kemudian dia lemparkan keluar, jatuhlah ke bawah, orang pada berebut, mencari, saling berebut. Untuk mendapatkan apa yang ditaburkan oleh dermawan itu, mereka mencoba untuk mencari, menyengkol sana, menyengkol sini, ya, untuk mendapatkan. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli siapa yang melempar. Nah, setelah keramaian itu selesai, kemudian saudagar itu kembali melempar pasir dan kerikil-kerikil kecil. Apa yang terjadi? Mereka melihat ke atas marah, mereka melihat ke atas mencari tahu siapa yang salah, siapa yang bisa disalahkan. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Sering dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ketika kita punya berkat atau ketika kita sedang mencari berkat, kita mencarinya dengan segala kemauan dan segala kekuatan kita tanpa memedulikan orang lain. Kalau perlu orang lain, kalau perlu orang lain ini kita kalahkan. Kita buat dia tidak bisa melakukan apapun, yang bisa hanya saya dan saya yang harus mendapatkan. Kalau perlu kita kalahkan. Demikian juga sebaliknya. Mereka ketika ada pasir dilemparkan dan juga kerikil yang dilemparkan, mereka marah. Mereka mencoba untuk mencari tahu. Nah, sering di dalam kehidupan kita tidak pernah merasa bersyukur di dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan memberikan berkat yang sudah disediakan, kita mencoba untuk mencari dengan bagaimana kita mendapatkan sebanyak-banyaknya tanpa memedulikan orang lain. Demikian juga ketika kita mengalami apa yang dikatakan kegagalan, mengalami kesulitan, yang diterima adalah kerikil-kerikil kehidupan yang tidak pernah selesai. Kita tidak pernah melihat betapa kita harus bersyukur di dalam keadaan ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, untuk bersyukur itu ternyata ya, kita harus memiliki perkataan dalam pujian. Perkataan yang membawa kita kepada Allah, membawa orang itu bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam mencari berkat kita harus selalu bersyukur dan selalu melihat di dalam berkat itu pun ada orang lain yang juga bisa kita bagi dari berkat yang kita punya. Sehingga di situ kita sambil mengajak mereka bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Bekerja sama untuk saling menguatkan, bernyanyi dan bersorak-sorai atas berkat yang dicarinya. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Demikian juga ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami apa yang dikatakan kesulitan, ada ucapan syukur di dalam kehidupan mereka. Mereka bersyukur karena boleh merasakan bagaimana iman mereka bertumbuh di dalam pencobaan, bertumbuh di dalam tekanan, bertumbuh di dalam beban yang berat. Ada ucapan syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Aku boleh merasakan ini dengan ini, aku boleh semakin kuat dan boleh semakin mengandalkan Engkau. Nah, ini saudara-saudara, memang bersyukur itu harus
menjadi bagian kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita tidak selalu bersyukur, lalu bagaimanakah kita akan menjalani hidup sementara hidup kita ini diberi oleh Allah? Di dalam 2 Korintus dikatakan, apa yang dimiliki oleh Bapa yang ada di surga dimeteraikan dengan Roh Kudusnya untuk diberikan kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Allah. Hendaklah kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Baik ketika kita menerima dan mencari berkat untuk bekerja sama dengan teman yang lain, atau ketika mengalami beban kegagalan, jangan mencari salah. Jangan kita berputus asa. Tetapi justru kita harus semakin kuat dan kuat. Karena di sana ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yakobus 3 ayat yang ketiga mengatakan, dan firman Tuhan, berbahagialah kamu yang ada di berbagai-bagai macam pencobaan. Artinya apa? Kita berbahagia walaupun di dalam pencobaan, karena kebahagiaan itu ada jawaban ketika kita punya pengharapan iman di dalam nama Yesus Kristus. Kebahagiaan itu karena apa? Ada pengharapan. Ada janji Tuhan. Mari, di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, hendaklah selalu bersyukur apapun keadaannya. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur atas segala kehidupan yang boleh aku terima. Ketika aku memiliki berkat, aku bersyukur boleh berbagi bagi banyak orang, boleh berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Ketika aku mengalami kegagalan, terima kasih Tuhan Yesus, aku boleh mengalami ini supaya aku semakin kuat, semakin mengenal kasih setia dan kasih sayang-Mu. Nah, ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.